Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang mungkin saja nih saat-saat sekarang sedang penasaran tentang si dia energi ya yang mantannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kira-kira sudah seperti apa sih si dia saat ini, dan berikut kita akan intip-intip akan seperti apa perkembangan energinya dia dalam waktu dekat ya. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Three of Pentacles, posisinya reverse. Berikut di sini ada energi dari ya Knight of Cups ya, posisinya reverse juga. Dan kemudian ada energi dari Five of Swords reverse. Dan berikutnya di sini ada energi dari Nah, jadi kalau melihat begini, memang kalau untuk mau balikan sama kamu di saat-saat sekarang belum ada kepikiran oleh si dianya gitu ya. Apalagi ketika kamu mengharapkan untuk boleh balikan dalam artian memperbaiki keadaan gitu ya. Atau kemudian lebih meningkatkan keadaan. Ya, Mari rasa melihat dari energi kartu tarotnya, orang ini masih belum punya ketertarikan ya agar boleh terjadi hal yang demikian gitu loh. Masih belum tertarik. Jadi kayak memang betul untuk sebatas terhubung saja dia mau gitu ya, tapi lebih daripada itu ya tidak gitu loh. Apalagi jika kemudian kamu dan dia itu tuh memang terlibat dalam satu project, misalnya ya kamunya itu tuh partner bisnisnya dia ya, atau rekan kerjanya dia gitu ya. Nah, jadi kan tentu saja harus tetap terhubung dong. Masa iya sih gara-gara putus cinta lantas di situ tuh urusan bisnisnya bubar gitu ya, atau kemudian menjadi rekan kerjanya itu tuh nggak berkelanjutan ya, nggak mungkin dia resign dari tempat pekerjaan di mana kalian boleh berjumpa bersama saat ini gitu ya. Nggak mungkin dia resign atau dia memaksa kamu untuk kamu cabut resign dari tempat itu ya supaya kalian nggak bisa ketemu lagi. Tentu saja nggak akan mungkin ya hal demikian itu tuh bisa terjadi. Maka ya secara formalitas kalian berdua ini tuh dia anggap masih harus mau nggak mau nih ya, mau nggak mau masih harus terkoneksi dengan baik gitu ya. Nah, tapi ini tadi lebih daripada itu keadaannya ya, Mari rasa seseorang ini tuh kok kayaknya masih dalam posisi menolak lah, menolak. Nggak usah lagi berbicara tentang cinta, nggak usah lagi lebih daripada sebatas formalitas gitu, nggak boleh lebih. Begitu maksud dari si seseorang ini ya. Nah, kalau untuk perasaan hati, apakah kamu sudah benar-benar tiada dalam hatinya dia? Maka jawabannya adalah tidak gitu ya. Kalau untuk kadang kangen sama kamu, ya masih ada di sana ya, masih ada ya. Nah, atau kemudian kayak pengen gini, kangen sama kamu iya. Dan kemudian dia bisa ini tuh, Mari lihat kok agaknya mau ini lupa dia. Ada masa-masanya dia lupa bahwa kamu dan dia itu tuh ceritanya sudah menjadi mantan gitu. Ada masa-masanya dia mau lupa. Contohnya misalnya seperti ini ya. Kayak ketika dia melihat makanan kesukaannya kamu. Ini contoh aja ya. Tiba-tibanya dia tuh, beliin ini kan makanan kesukaannya Sagittarius gitu. Jadi kayak dia menganggap bahwa ya kamu masih ada gitu loh. Nah, di sana ya. Atau kemudian dia misalnya diajak temennya dia pergi main gitu ya, pergi jalan gitu. Yuk kita jalan hari Sabtu yuk gitu. Mau tuh dia yang gak bisa kalau Sabtu. Aku kan sudah ada schedule-nya aku ya. Yang dalam pikirannya dia, Sabtu. Berarti saatnya ngedate sama kamu. Nah, bisa yang gitu-gitu kalau Mari nampak ya. Lupa dia, lupa. Gitu loh. Walaupun memang segera dia bisa ingat lagi ya. Loh. Ngapain aku nolak ya? Lah kan gak ada lagi acara ngedate-nya dengan Sagittarius gitu. Lu ngapain aku beli? Gitu ya.
aku kan udah nggak lagi pacarnya Sagitarius. Misalnya yang kayak gitu tuh dianya, itu ya. Atau kemudian kamu statusnya apa gitu ditanya orang. Oh, aku mah sudah punya pasangan. Tapi kemudian dia bisa habis ngomong baru sadar diri. Loh, kok aku masih bilang ya aku masih punya pasangan ya? Aku kan sudah jomblo. Nah, gitu. Gitu modelnya si yang bebeknya kamu ini, yang mantannya kamu ini. Nah, di sana ya. Dan mengapa walaupun dia masih punya rasa kangen sama kamu, walaupun dia masih ada perasaan kepada kamu, dianya itu tuh tidak kembali mengusahakan dengan dirimu, ini tuh bisa dia anggap ya bahwa belum tentu kamu akan mau menerima dianya kembali lagi jadi partnernya kamu, jadi pasangan asmaranya kamu. Gitu loh ya. Yang ada nanti kamu bisa jadinya marah sama dia gitu ya. Nanti kamu kayak keluar nih omongannya kamu yang nyelekit ke dia gitu ya. Ngapain kamu minta balik sama aku misalnya gitu ya. Oh kan dia kayak, nggak bisa lah, nggak bisa. Jadi kayak walaupun dia mau balikan tapi yang dia lihat kamu belum tentu gitu. Dan bahkan dalam asumsinya dia yang belum tentu itu tadi bisa-bisa dia kayak menghitung-hitung ya chance-nya kamu menerima dia kembali itu tuh hanya ada di angka 3 dari 10 gitu. Jadi sangat amat kecil. Jadi masih lebih memungkinkan dia ditolak sama kamu kalau dia punya niatan balik sama kamu. Gitu ya. Jadi justru bisa nanti heboh kalian ya. Ketika dia ngajak kamu balik terus kamu bilangnya nggak mau, dianya bisa kesel sama kamu, terus nanti dianya marahin kamu, akhirnya kalian marahan deh gitu ya kan. Nah dan mari lihat energinya dia untuk adu tempur dengan kamu nampaknya lagi nggak ada gitu loh. Kalau adu tempur dengan kamu gitu ya. Dan bisa-bisa dia menganggap bahwa sebuah kesia-siaan juga ya kalau ribut-ributnya itu tuh sama kamu jadinya tuh panjang gitu ya. Dan ya bisa dia anggap kayak gimana pun dia bakal kalah gitu loh kalau lawan kamu dalam adegan permusuhan gitu ya, keluar kungfunya kamu, dia keluar karatenya gitu ya. Bisa dianggap wah dia bakalan boleh keok ini gitu ya kalau menghadapi kamu gitu ya. Dan lagian memang kalau untuk perseteruan dengan siapapun itu termasuk dengan kamu, ya menurut dia kok kayaknya satu tindakan yang sia-sia ya. Jadi orang ini tuh lebih kayak udah punya kesadaran ya, hidup tenang itu tuh jauh lebih baik gitu loh daripada hidup yang penuh kekacauan gitu ya. Nah di sana kalau gagal bersama dengan kamu bukan artinya bahwa kamu akan didaulat ya menjadi lawan tanding seumur hidupnya dia. Ya gagal asmara loh ya gagal saja gitu ya. Nggak usah ditambah-tambahin embel-embelnya. Kalau udah jadi mantan saja gitu loh. Nggak usah ditambah-tambahin mantan dan musuh gitu contohnya ya. Nah menurut dia loh yo jangan. Nah seperti itu. Musuhan sama kamu melakukan tindakan kesia-siaan dan di mana tindakan itu tuh hanya akan lebih memungkinkan membuat dia mendapatkan kekalahan gitu loh. Ya jadi dia ya pandai menghitung lah ya, strategik juga dianya gitu loh. Kalau kemudian masuk ke medan tempur untuk mendulang kekalahan, lu yuk ngapain? Gitu ya kan prinsip seseorang ini. Lagian udahlah maunya dia tuh kalau bisa tenang, damai dalam perpisahan ini dengan kamu, ya sudah tenang dan damai saja gitu ya. Masih tetap dia harus punya sisi baik ya yang bisa dia berikan kepada kamu gitu loh ya. Nggak bisa dia menjadi mafia bandit gitu ya untuk kamu, nggak boleh gitu loh. Masih harus ada praktik-praktik positif baik untuk kamu gitu loh ya. Nah, contohnya aja lah praktik baiknya ya enggak nyari-nyari perkara sama kamu gitu loh. Enggak mencari kegaduhan, kehebohan. Nah, seperti itu. Ya, jadi melihat kamu sebagai seseorang yang harus diperlakukan dengan hormat, ya masih ada nih dalam dirinya dia. Gitu loh. Diperlakukan dengan benar, ya masih ada kesadaran seperti itu.
dari dia gitu. Apalagi juga nampak-nampaknya dari pihak kamunya sendiri juga tidak sedang menabuhkan genderang perang ya gitu. Kamu juga nampaknya di matanya dia tidak cari kehebohan gitu ya. Kamu tidak mengundang dia untuk adu gulat sama kamu gitu ya. Kamu juga ya kelihatan anteng di sana, tenang aja di sana, tak ada nampak niatannya kamu untuk mengusik dia. Lah terus ngapain dianya datang untuk mengusik kamu? Jadi kayak nggak ada alasan lah ya. Mau perlakukan kamu dengan buruk, malah harus tetap memperlakukan kamu dengan baik ya. Masih harus baik lah. Nggak bisa sembarangan begitu. Nggak bisa sembarangan kalau berhadapan, berurusan sama kamu. Nah, seperti itu. Ya. Dan ya mungkin tadi kalau walaupun ada keinginan untuk coba deket sama kamu lagi, tapi dia merasa itu bakalan gagal ya usahanya dia karena kamu jelas-jelas nampaknya dia itu tuh kok kayak udah gak srek banget dia sama si dianya gitu. Maka dia harus kayak gimana pun urung niat nih untuk ngedeketin kamu lagi gitu ya. Nah, ya bisa-bisa dia kayak ngerasa bahwa penilaian dia itu tuh nggak mungkin keliru. Karena ada beberapa, mari nampak hubungannya kamu ya Sagittarius dengan si dia ini kelihatan bukan seumur jagung gitu ya. Hubungannya sudah cukup lama sehingga ya dia cukup merasa kenal tentang siapa kamu, tentang akan bagaimana kamu gitu loh. Nah, di situ ya. Jadi nanti hanya akan menjadi upaya yang mengganggu kamu jadinya gitu. Sementara tadi dia kan punya niatan baik, nggak mau mengusik kamu gitu ya. Nanti kamu marah-marah gitu, waduh, nggak enak jadi suasana keadaannya kalian gitu ya. Nah kemudian, kalau dilihat di sini, apakah seseorang ini tuh akan bisa sukses move on dari kamu? Mari bilang nggak juga ya, nggak juga ini, gitu loh. Karena kok kayaknya ikatan kalian berdua itu tuh sudah cukup kuat ini ya. Tapi menurut versi dia loh ya. Kalau kamu bisa aja gue gampang move on kok dari dia gitu. Ya, karena kamu merasa ringan aja kok hubungan kami ini. Tapi ternyata tidak begitu kalau menurut si seseorang ini gitu loh. Nah jadi sempatlah ini nampaknya Mari sudah sebegitu dalamnya ya koneksinya kalian gitu loh ya, sudah sebegitu akrabnya gitu. Atau setidaknya ya rasa candunya dia akan keberadaannya kamu itu tuh dalam hidupnya dia ya sempat ada. Dan sisa-sisa rasa candu itu tuh Mari bilang sih masih banyak ya dalam dirinya dia ya gitu. Jadi kalau ini perkara untuk move on akan butuh ini waktu yang cukup lama kalau Mari lihat gitu loh. Sekiranya pun dia bisa dalam waktu dekat ini berjumpa dengan orang lain karena arah-arahnya ada ya ke situ ya. Cepat dia nanti bertemu dengan pengganti kamu. Tapi itu tuh boleh bukan menjadi pengganti beneran utuh ya, tidak. Contohnya gini, pengganti kamu untuk menjadi pasangan datingnya dia di malam minggu. Modelnya kayak gitu ya. Pengganti kamu sebagai pasangan chatting-chattingannya dia, telepon-teleponannya dia. Gitu. Namun pengganti di dalam hati, Mari lihat kok kayaknya tidak gitu. Ya, jadi secara lahiriah oke, dia bersama dengan orang baru dalam waktu dekat ini. Secara lahiriah gitu. Tiba-tibanya kamu lihat dia sudah pasang foto profil, dia sedang pegangan tangan dengan laki-laki lain ataupun perempuan lain misalnya ya, contohnya ya gitu. Nah tetapi kalau dalam hati beda cerita gitu loh. Jadi bisa nanti itu tuh perasaannya dia agaknya terbelah ya. Tetap masih akan ada minimal separuh
atau seperempat, katakan seperempat ya, minimal seperempat ke kamu dan selebihnya untuk orang baru itu gitu. Tapi ya untuk utuh ya, seseorang yang baru itu mendapatkan cintanya dia agak-agaknya seperti mustahil ya, kalau mari lihat ya, mustahil gitu loh. Jadi tetap dia akan, walaupun tidak dia sengaja ya membiarkan perasaannya dia itu tetap ada untuk kamu, tapi ya memang ya akan selalu ada gitu loh. Nah jadi gini, dalam hubungan kalian berdua ini jelas saja ya, dia itu tuh membawa cinta di sini gitu loh. Dia ini tuh membawa kasih sayang ini sama kamu gitu loh. Dan cinta kasih sayang itu tuh enggak gampang-gampang hilang, Bos. Enggak gampang-gampang. Gitu loh. Akan butuh waktu lama agar perasaannya dia ke kamu itu tuh bisa padam hilang. Gitu, ya. Dan seseorang yang baru bisa benar-benar menggeser keberadaannya kamu dalam hatinya dia. Butuh waktu lama di sana. Butuh waktu lama. Gitu ya. Lamanya ya paling tidak nih, paling tidak itu tuh 2 tahun ini. Ya, paling sesedikitnya butuh 2 tahun dia baru dia bisa benar-benar hilang ya perasaannya itu tuh ke kamu. Gitu. Dihitung dari sejak kamu mendengarkan pembacaan ini ya, melihat video ini gitu. Terhitung dari saat sekarang. Gitu loh. 2 tahun lagi ke depan sana. Di situ. Memang dia dalam 2 tahun itu tuh sudah pasti Madlet tidak mungkin jomblo dia. Gitu, karena dia cinta sama kamu akhirnya dia menutup diri dengan orang lain, nampak-nampaknya Mari tidak mungkin. Sebentar lagi ya, sejak kamu menyaksikan video ini, kamu bisa beneran dapat tahu tuh, oh dia lagi membuka diri karena dideketin cowok itu. Oh dia kayak kelihatannya itu tuh lagi antusias ya, ngejar cewek itu gitu. Nanti kamu kalau mau cari tahu tentang dia, 8 hari lagi ya, 8 hari lagi, 7-8 hari lagi kamu bisa nengok tuh kira-kiranya siapa sih yang lagi deket sama dia gitu. Karena itu tuh bukan satu hal yang bakalan dia sembunyikan gitu loh. Memang dia nggak sengaja untuk caper gitu ya, menyebarkan informasi agar kamu tahu, tidak. Tapi memang dia tidak bisa tutup-tutupi bahwa dia sedang tertuju kepada cewek lain ataupun cowok lain. 7-8 hari lagi. Gitu. Kalau kamu cari tahu, kamu ada kemungkinan besarnya bakalan bisa tahu. Gitu ya. Kalau kamu ada kepo-keponya kamu ya tentang seseorang ini ya. Nah, gitu. Tapi kalau kamu colek dia juga gitu. Andai kan kamu kayak udah aku coba deket lagi sama dia misalnya gitu ya. Kalau kamu colek dia, nggak mungkin kamunya itu tuh tidak direspon. Pasti dia akan cepet merespon kamu. Cuman walaupun kamu merespon dia, bukan berarti bahwa dia membatalkan ya upaya kedekatannya dia sama cowok lain itu atau cewek lain itu. Tidak. Tidak dia hentikan upaya PDKT-nya dia sama orang lain. Enggak. Gitu. Upaya PDKT itu tuh tetap berjalan. Walaupun sambil dia merespon kamu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Dan beberapa bisa saja tidak pun perlu kamu untuk mendahulukan ya, ngecolek dia gitu. Ada juga kemungkinannya dia yang duluan ya untuk memancing, menarik perhatiannya kamu. Nah, seperti itu. Ya, di sana. Memang dia nggak akan datang, yuk kita balikan yuk, nggak gitu, nggak gitu. Adalah caranya dia nanti untuk tarik perhatiannya kamu, gitu. Nah jadi dia bisa berjalan di 2 kaki, tetap terhubung sama kamu dan mencoba untuk memulai hubungan baru dengan orang lain. Siapakah orang lain itu? Kalau Maret ini tuh orang yang nampaknya ini tuh orang yang belum lama ya kenal sama dia gitu loh.
ya. Orang yang belum lama-lama ini kenalan sama dia, paling-paling setahun belakangan ini, gitu loh. Nah, tapi setelah kenalan, mari lihat hubungannya masih ngeflat. Nanti nih baru 7-8 hari setelah kamu menyaksikan video ini, baru dia agaknya lebih agresif ya untuk boleh terhubung sama orang lain itu ya, kalau mari lihat. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut energi Scorpio, ada Aquarius di sana, Virgo hadir, kemudian ada energi dari Sagittarius, Leo dan Aries menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.